kirim rekening dong. Gitu. Hai, itu ngarang aja Pak Camat. Ya, apa tahu ntar beneran. Ya Allah, ini Masya Allah Pak, luar biasa. Sholat ngadirin jangan sombong. Apalagi pelajaran yang kita ambil dalam sholat. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Bener Pak? Artinya dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri. Kudu banyak bergaul. Kita makhluk sosial, apalagi tinggal di komplek yang majemuk sebegini, suku, yang enggak bahasa, maka semua diatur itu ada lewat masjid. Masjid kita nih, Masya Allah, simbol kebersamaan umat. Di masjid ini Pok, nggak ada orang nomor satu, semuanya sama di hadapan Allah, benar? RT masuk masjid, buka sepatu teh, aturan. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Nah, Camat masuk masjid, buka sepatu. Ini Pak orangnya Pak yang ngomong, emat aja nih. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, copot sepatu. Pinter anak-anak. Nggak ada orang nomor satu di sini, aturan tertulis nggak ada, tertulis kok siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, itu aturan. Kalau sudah masuk semua ke masjid jangan usil Bang, orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana Bang? Dari Kidul, Mada Kulon. Nanti dari mana? Dia dari Wetan tuh, Mada Kulon dong. Lu dari mana? Dari Kulon, nggak ada Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame kok. Di Indonesia hampir 700 bahasa. Wah, kalau pakai bahasa masing-masing, malaikat keder. Yang Sunda takbir Gusti Allah anu ageng. Malaikat nyaut nanaunan silaing euy. Saudara kita yang dari Sumatera Padang mencengan lagi Allah dan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Mestinya saudara kita dari Ambon. Oh, senjata lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak. Mati lama-lama. Di masjid kita nggak usah bicara soal suku. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Benar? Jangan ribut soal kulit kok. Emang warna kulit begini kita mesen? Nah, kita nggak mesen. Jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini, kita nggak pesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang-kadang mulut usil banget, itu orang hidungnya lucu ya. Itu orang dibacain. Orang kagak mesen. Diajarin demokrasi lewat masjid. Kalau semuanya masuk ke dalam masjid nih, ayo terapkan sholat berjamaah. Ini pelajaran buat kita dalam bermasyarakat. Dalam berjamaah ada imam, ada makmum. Itu syarat fikih. Makmum siapa aja boleh. Nanti bang makmum kok. Pak Ustaz, dia kan tukang mabok gitu, boleh jadi makmum? Lah boleh, ketimbang makmum. Mau mabok kapan dia? Itu kalau naik mobil muntah. Ngapa-ngapa. Timbang makmum. Ustaz, dia kan bacanya nggak fase itu, boleh jadi makmum? Lah boleh, timbang makmum. Makanya dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Ketinggalan 1 rakaat masih boleh jadi makmum, tapi nggak sembarangan orang jadi imam. Terapkan dalam bermasyarakat, ada rakyat, ada pemimpin, bener kok? Rakyat masih apa aja boleh bang, nanti bang rakyat baru lahir bro, rakyat udah mana udah nanggung utang negara. Tapi nggak sembarangan orang jadi pemimpin, kudu ada pilkada, pilkades, pil, ya kok? Iya semuanya. Makanya syarat dalam berjamaah imam, syaratnya tuh ada 4 syarat jadi imam. Apa? Pertama yang fasih, bacaan yang fasih pilih. Yang candil, yang swing, mohon maaf nih ya, yang bintang minggir dulu.
Nyung bintang aja nggak boleh, mau kemana lu? Ke Walung. Nggak jelas, dari mana sih? Walung. Oh, ke warung. Gue denger bapak lu sakit, udah meninggal. Udah meninggal, tinggal ya, udah meninggal. Oh, meninggal. Dengaran kita meninggal. Ini nggak bagus, kan? Bintang. Udah begitu jadi panitia 17 Agustus sambutan yang Muhammad. Bapak Nete, Bapak Ewe, ribut. Bapak RT, Bapak RW. Yang fase, Ustaz, di kampung saya ada dua orang fase. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase. Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum pengennya kagak muluk-muluk. Apa sih kepengenan kita makmum kok? Pengenan kita apa? Pengenan kita tuh kalau lu jadi imam, jangan panjang-panjang bacaannya. Itu doang makmum, Mak. Bener kan ya? Iya. Ini mentang-mentang jadi imam, sholat maghrib, habis baca Fatihah, bacanya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut, cuma nantinya ngomong, besok gua kapok sembahyang lu. Lah kelamaan. Jadi pemimpin juga begitu, yang lebih tahu maunya rakyat, bener bang? Oh, rakyat pengennya kagak muluk-muluk nih, rakyat nih pengennya rakyat nih nggak muluk-muluk nih, rakyat nih pengennya nih yang nggak muluk-muluk nih, rakyat nih anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Ketahuan, orang miskin semua, ada tangan semua. Ya Allah, ya Pak. Iya, makanya kenapa Rasul yang bilang idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacaan kalian. Kalau sholat jadi imam, ringanin bacaannya. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin bang sama Rasulullah. Sembahyang maghrib habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, ditegur sama Rasul. Afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama. Jangan begitu. Kalau sholat sendiri boleh 30 juz lu baca sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau rame-rame nggak boleh jadi imam mah. Lah kalau jadi supir ingat penumpang kan macam-macam. Ada orang bunting, ada laki-laki, ada nenek, ada orok, ada orang sakit. Ya bu, iya mesti lihat yang fase bacaannya, yang enak. Jadi pemimpin tuh ngomongnya enak, agak janji-janji mulu ngomongnya enak. Ini yang dia Pak, kalau saya jadi jalanan rata, rata baik. Ya bu, kalau gini tahun politik nih, ngeri nih, jangan pakai salah-salah dia begitu sekali besok. Banyak kan capek kita yang di bawah. Nah kita panjat pinang aja capek. Nah yang di bawah yang capek kok, yang dilas-dilas lah ya. Kan yang dilas di bawah ngomong biarin gue nggak ngapa-ngapa diinjak di bawah. Asal lu naik atas, kami bakal di atas. Bisa aja saya pelanin kok. Mungkin enak nggak pakai aman. Ya Allah, nih masya Allah. Ya nggak, kita kepengen yang enak-enak aja ya Pok. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase. Fasenya sama, alimnya sama. Bagaimana cara milihnya? Yang ketiga syarat fikih, yang lebih tua umurnya yang berhak jadi imam. Yang tuaan, waduh, Ustaz KTP-nya saya lihat lahirnya barang ini. Kemarin ulang tahun bareng dia. Oh sama, umurnya sama. Ya udah, kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil ini dia. Ini CS kan kalau ini mana ada dua-duaan mulu, punya rokok sebatang ngarang potes 11. Sama umurnya, habis udah. Kalau sama semua habis syarat fikih, syarat habis yang 4-4-nya. Syarat yang kelima nih, syarat dari saya doang, saya tambahin ini mah tambahan dong dari saya. Kalau semuanya sama, fasenya sama, alimnya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga sama. Syarat yang kelima ini syarat dari saya doang, ini mah saya tambahin ini, jangan diambil ya. Yang istrinya lebih dari 1, memang apa kok teriak? Ini nggak syarat dari saya doang. Kalau bininya juga ada sabaran, cari nggak sabaran dah. Pulang ke sana dikunci pintu, pulang ke sana nggak dikasih. Akhirnya tidur masih di kolong beduk dia tidur.
Ya Allah, ini kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Sholat ngajarin kita supaya apa? Supaya kita kompak bersatu berjamaah. Jangan sampai diacak-acak, diobok-obok, bener bang? Kita hidup enak tuh kayak 5 jari nih. 5 jari ini 5-5-nya beda, tapi kompak. Beda boleh, marahan jangan, bener po? Kan begitu enak tuh, dewasa kita. Nih 5 jari nih beda semua ini. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda. Bentuknya beda-beda, tingginya juga beda ya po, ya po, ya po. Ini kalau kompak bersatu 5-5-nya bang, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. Nah 3 hari belum kelar begini. Nampar pakai tunjuk kagak sakit, kenapa? Karena nggak bareng, nggak kompak. 5 simbol ini ada dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Simbolnya jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep kok, bagus. Yang ini jari telunjuk. Siapa ini telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, tolong madrasah bangun di sana bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan kok. Habis kita ditekuk orang, kagak model lo. Ya. Ngomong apa nunjuk-nunjuk, orang kaya mah beda. Duduk aja bareng nih orang kaya po. Orang kaya lagi rame-rame duduk bareng. Orang kaya kentut. Kemana denger? Waduh bapak sehat. Sehat bapak. Orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, habis kita dibully. Setan lu bau bangke, bilang lu aja buat lu kentut sembarangan aja. Lu pindah sana pinggir kali diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Telunjuknya manjur. Yang ini jari tengah. Siapa? Simbol TNI Polri. Adanya di tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Makanya besok beliau enggak nyoblos. Netral di tengah-tengah. Iya, betul. Netral. Ya Pak ya, netral Pak. Ya, sip. Izin komandan. Nah ini jari manis. Siapa? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Nah ini baru kelingking, simbol kaum perempuan. Nih bang, nih Dharma wanita, the power of emak-emak. Kelingking dia, kecil tapi antem. Yang macam-macam sama kelingking percama. Ini fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Lah, laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Dan macam-macam biar kecil begini. Kemana aja masuk dia bang. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Di sodok apa pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol kok. Wah, boros. Sian bola ayam ledes ya. Masing-masing fungsinya kan enak. 5 jari kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa, pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu, insya Allah aman, alhamdulillah. Cuma kita harus sadar dan sesadar-sadarnya bahwa 5 jari ini ada kelemahannya. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, yang kalah di mana-mana jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara Perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara Perempuan. siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Kelingking. Maka ayam beb dulu Bu Hawa, ayam beb emam dong kayak. Buah khuldinya emam dirayu-rayu bang, akhirnya kemakan. Nabi Adam, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau udah kena godaan perempuan teklok. Nabi Adam aja kegoda, akhirnya kemakan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Maka kaum Adam ada jendolannya di leher laki-laki. Nggak percaya ibu ntar pulang. Pegang leher suami ibu. Tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Bener po. Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher dia. Langsung di dada, alhamdulillah. Abang kagak percaya, ntar pulang pegang aja bang. Tanya, Neng ini buah khuldi ya? Ininya nyaut, bukan bang ini paya Arab. Tahu aja kok udah tengah hari ngapain lagi.
Salah mudah ngajari sama dia. Orang PA diundang. Linking bisa ngalahin jempol. Tapi nggak selamanya menang sweet linking. Lo ketemu tunjuk baru kalah. Tunjuk kapan tadi? Orang kaya makanya puan gua asal niat duit udah teklok aja. Seh dia lebih-lebih dari tuyul, dia kenal buat duit. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah diumpetin di mana aja ketemu dia cari. Tuh bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diumpetin di sini nih? Sial. Oh sial iyalah, gua umpetin masih ketahuan sama lu. Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Bukan hanya sekedar berjamaah di masjid, tapi kita terapkan berjamaah di masyarakat. Turun rahmat dari Allah kalau kita berjamaah. Allah yang bilang, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang-orang yang merugi. Dengan berjamaah, turun rahmat dari Allah, dapat keuntungan yang kita raih. Alhamdulillah. Untung hari ini kita dapetin Bu, ada dua. Ada untung yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan kita dikasih besek. Hari ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, relakan digawa pergi. Boro-boro ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan habis segitu, tapi ada untung yang nggak kelihatan. Dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala Allah kasih begitu besar. Yuk persiapkan diri dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Supaya apa? Kita supaya dapat yang namanya Idul Fitri. Kita pengen dapat meraih Idul Fitri dari 3 bulan, persiapin. Rajab litathiril badan, sucikan badan kita. Ini Rajab bulan perdamaian. Jangan ada permusuhan di antara kita, perselisihan. Makanya dalam rangka litathiril badan. Masuk bulan Sya'ban, bulan Roah, litathiril ruh, litathiril qalbi. Suciin hati kita, bersihkan hati. Kalau sudah masuk bulan Ramadan dalam rangka litathiril ruh, mensucikan jiwa kita. 3 bulan persiapan pendekatan diri kepada Allah. Rajab bersihin badan, Sya'ban bersihin hati, Ramadan bersihin ruh kita, sehingga keluar Ramadan kita kayak bayi yang baru dilahirkan. Maka disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Luar biasa, kayak bayi kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Makanya kita pengen nanti Ramadan keluar dapat titel yang disebut Idul Fitri kayak bayi. Bayi tahu kan Bu ya? Bayi orok. Ini orok.